Gaya Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya itu bisa menyebabkan perubahan posisi, bergerak, atau perubahan bentuk pada benda tersebut. Artinya ketika benda itu diberikan gaya, itu bisa menyebabkan terjadi perubahan posisi benda itu, atau benda itu bergerak, atau benda itu terjadi perubahan bentuk. Gaya ini termasuk besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Sebuah gaya disimbolkan dengan F. F itu apa? Force. Dan satuan gaya adalah dalam sistem satuan internasional yaitu Newton, disingkat dengan N. Pengukuran gaya bisa dilakukan dengan alat yang disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Nah, untuk melakukan sebuah gaya diperlukan usaha atau tenaga. Nah, semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula usaha atau tenaga yang harus dikeluarkan. Gaya itu ada dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Apa itu gaya sentuh? Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Artinya suatu gaya akan menghasilkan efek jika terjadi sentuhan dengan benda yang akan diberikan gaya tersebut. Nah, jika tidak terjadi sentuhan, maka gaya tidak akan bekerja pada benda tersebut. Contohnya misalnya ketika seorang hendak memindahkan meja, maka ia harus menyentuh meja tersebut, kemudian mendorongnya ke tempat tujuan. Kemudian yang kedua adalah gaya tak sentuh. Apa itu gaya tak sentuh? Suatu gaya yang bekerja tanpa terjadi sesentuhan. Artinya bahwa efek dari gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya tetap tidak dirasakan oleh benda meskipun mereka tidak bersentuhan. Contohnya misalnya gaya magnet atau gaya gravitasi. Nah, pada gaya magnet, ketika kita meletakkan besi di dekat magnet tersebut tanpa bersentuhan, maka besi tersebut akan tertarik ke arah magnet karena merasakan sebuah efek dari gaya yang dikeluarkan oleh magnet tersebut. Inilah tanpa disentuh. Mengukur gaya, apakah gaya dapat diukur? Bisa. Gaya adalah sebuah kekuatan sehingga dapat diukur besarnya. Nah, adapun caranya gimana? Dengan menggunakan neraca pegas yang dilengkapi skala. Nah, apabila dikenai gaya, pegas akan meregang. Nah, jarak peregangan dapat dibaca pada skala neraca. Angka pada skala menunjukkan besar gaya yang sedang diukur. Dalam sistem NKS, gaya dapat diukur dengan satuan Newton atau secara singkat dapat disimbolkan dengan huruf N. Menggambar gaya. Bagaimana cara menggambar gaya? Gaya itu kan merupakan besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Nah, suatu gaya besaran vektor itu dapat digambarkan menggunakan diagram vektor seperti berupa anak panah. Nah, titik O itu disebut titik pangkal dan titik A disebut titik ujung. Nah, panjang ruas garis O ke A menyatakan nilai gaya dan arah anak panah menyatakan arah gaya. Bisa dilihat gambarnya ya. Diagram vektor di atas menyatakan gaya F1 sebesar 3N 3 Newton ke kanan dan gaya F2 sebesar 5 Newton ke arah kiri. Nah, bagaimana dengan resultan gaya? Resultan gaya adalah resultan ada apabila terdapat lebih dari satu gaya yang bekerja titik pangkal sama. Perhatikan gambar di atas tuh. Dengan gambarnya, sebuah bar ditarik oleh A ke kanan dengan gaya 30 Newton dan ditarik B ke kiri dengan gaya 10 Newton. Hasilnya akan bergerak ke kanan dengan besar gaya 20 Newton. Dari mana 20 Newton? 30 Newton dikurangi 10 Newton. Nah,
gaya sebesar 20 Newton inilah yang kemudian dinamakan resultan gaya. Karena benda tadi akan sama saja apabila A dan B tidak menarik, tetapi ditarik oleh gaya lain sebesar 20 Newton ke kanan. Gaya gesek, apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau berarah kecenderungannya benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila ada dua benda yang saling bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus bersentuhan berbentuk padat, tapi juga dapat berbentuk cair atau gas. Nah, gaya gesek antara dua benda padat misalnya adalah gaya gesek statis atau kinetis. Sedangkan gaya antara benda padat dan cair serta gas adalah gaya Stokes. Ya. Kemudian gaya gesek merupakan bagian dari gaya sentuh. Gaya gesek adalah gaya diakibatkan oleh dua permukaan benda yang bersentuhan. Nah, arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Misalnya ya, kita mendorong sebuah balok ke kanan, maka gaya gesek balok tersebut berlawanan dengan arah kanan. Jadi gaya gesek balok ke arah kiri. Kemudian gaya berat. Apa itu gaya berat? Gaya berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Nah, berat benda dalam salah satu bentuk gaya sehingga disebut dengan gaya berat. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung pada suatu benda. Massa benda besar selalu sama dengan massa benda besarnya selalu sama dimanapun benda itu berada. Hubungan antara berat, massa dan percepatan gravitasi bumi dirumuskan dengan W sama dengan M kali G. Bisa dilihat ya gambarnya. W itu ada berat benda satuan Newton, M adalah massa benda kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi bumi atau N per kg. Nah, massa itu didefinisikan sebagai banyaknya kandungan zat dalam suatu benda. Massa. Dengan demikian, besar massa tidak dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Jadi, besar massa benda tetap dimanapun ditempatkan. Adapun besar berat benda berubah-ubah tergantung besarnya gaya gravitasi. Semakin jauh dari pusat bumi atau gaya gravitasi bumi terbesar berada di pusat bumi, berat benda semakin kecil. Perbandingan berat dengan massa suatu benda disebut percepatan gravitasi, kemudian diberi simbol G. Nah, percepatan gravitasi bumi itu secara matematis tertulis dengan sedangkan gambar G sama dengan W per N. Besar percepatan gravitasi bumi rata-rata adalah 9,8 Newton per kg atau 9,8 meter per sekon persegi. Ya, demikian ya. Tolong nanti pertanyaan di bawah di belakang dijawab ya. Terima kasih.